Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika AJR. Beda pendapat boleh ralat, jangan debat. Banyak sekali yang mengapresiasi guru gemblung, Pak Gemblung, Pak Gembul, dengan keberaniannya hadir di acara undangan Robitoh Alawiyah pada tanggal 8 September yang lalu. Banyak sekali yang mengapresiasi, yang memuji atas keberaniannya. Begitu diundang, dia hadir. Walaupun yang sebatas saya tahu, Pak Gemblung ini tidak pernah keluar-keluar untuk berani berdebat 3 hari 3 malam atau mengatakan berani menghadapi 20 orang dia sendirian. Setahu saya, Pak Gemblung tidak pernah keluar-keluar seperti itu. Namun ketika diundang, gentle, jantan, datang. Luar biasa. Sementara Imaddul Jin bin Mal'un Al-Bangkai yang sudah banyak keluar-keluar, sudah membuat tesis abal-abal, ketika diundang ataupun diminta pertanggungjawabannya secara tidak langsung, namun beliau begitu gentlenya membuat alasan. Keberaniannya membuat alasan. Jadi kalau untuk keberanian untuk hadir menghadapi, lebih menang Pak Gemblung. Tapi untuk keberanian membuat alasan, lebih hebat Imaddul Jin bin Mal'un Al-Bangkai. Itu untuk keberanian ya. Untuk keberanian. Tapi untuk keilmiahan, jelas itu akan menjadi bahan tertawaan. Keilmiahan yang diutarakan oleh Pak Gemblung maksudnya. Kalau tesis yang katanya ilmiah, dagelan dari Imad, itu mah sudah jelas. Sudah jelas sampah itu mah. Tesis yang nggak pernah diuji, tesis yang hanya mengandalkan dari Google, tesis yang nggak pernah kemana-mana mencarinya. Kalau itu udah jelas sampah ya, yang dari Imaddul Jin bin Mal'un Al-Bangkai. Ilmiah dagelan kalau itu. Bahkan ketika minta dipertanggungjawabkan untuk hadir di Robitoh, yang ngeles. Nah, kalau Pak Gemblung, dia berani. Walaupun apa yang dibicarakan keilmiahannya itu kan jelas menjadi bahan tertawaan. Hanya saja Robitoh Alawiyah tentunya tidak akan tertawa di situ waktu itu. Apalagi yang ketika Pak Gemblung ini menjelaskan keturunan yang 58 sampai 78. Keturunan Rasulullah mustahil jika diangka yang sekarang kan antara 36
sampai 40 sekian lah ya. Menurut Pak Gemblung kan mustahil angka tersebut. Yang benar menurut versinya dia, Pak Gemblung ini 58 sampai 78. Entahlah gimana cara ngitungnya Pak Gemblung ini. Mungkin kalkulatornya rusak kali ya waktu ngitung itu ya. Dan ketika ditanya sama ini videonya ya, kita lihat dulu dah. Yang ditanya sama terakhir di video ini, ditanya sama Gus Wafi untuk minta buktinya. Kita lihat ekspresi dari Pak Gemblung tersebut. Ini video aja. Dan secara ilmiah ini sudah bisa disebut sebagai mustahil. Jadi selama 1500 tahun generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali atau minimal banget 58 kali. Sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya, Raja Jordan itu keturunan ke-41. Kalau dia diragukan, itu DNA D1 diragukan semua karena dia sampel utama. Ada lagi yang diakui sama kubunya Kiai Imad juga, nasab Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Beliau bukan dari Ba'alawi, dia 40. Saya pakai catatan saya dari Maktab Daimi, saya ke-42. Nasab Raja Maroko keturunan ke-40. Al-Ahdal Al-Mahdali 43, 44. Khalil Al-Musawi kalau ditambah 45 berarti generasi sekarangnya 39 atau 40. Rifai Al-Balkhi. Jadi yang dibatalkan banyak sekali. Betul. Dengan metode ini. Kalau misalnya kita terapkan kalkulasi 25 average, kalau misalnya dia di keturunan ke-58 sampai 78 berarti dia tidak logis, nggak masuk dalam kalkulasi. Semua keturunan Rasulullah nasabnya batal semua. Itu pertama. Konsekuensi kedua, kerajaan-kerajaan di Eropa juga batal semua nasabnya karena kalkulasinya tidak 25 average-nya. Iya. Udah ada penelitiannya tentang itu yang dibuat sama Richard Wong. Mereka menghitung bahwa ternyata average dari jarak antar generasi tadi itu adalah laki-laki itu 30,7 tahun. Dan kebetulan kalkulasi ini sama dengan Alawin, sama dengan kerajaan-kerajaan di Eropa. Sudah ada kalkulasi ilmiahnya, saya rasa ini lebih relevan untuk dijadikan rujukan. Pengen contoh dari Pak Guru, ada nggak? Oh ini loh ternyata keturunan raja ini dia hidup di zaman ini, setelah dihitung ternyata 78. Satu saja mungkin contohkan. Mungkin ada Pak Guru. Ya, ketika ditanya oleh Sayyid Fikri Shahab, dia menjawab ya itu ilmiah. Dengan tegasnya dia menjawab itu ilmiah. Namun ketika diterangkan oleh Sayyid Fikri, sangat jelas sekali kalau itu ilmiah versi dagelan. Apalagi waktu Gus Wafi meminta bukti yang keturunan yang ke-78, minta bukti siapa. Namun ekspresi Pak Gemblung ini terlihat sekali kebingungannya. Tapi sekali lagi itu luar biasa sekali ekspresi, maaf bukan ekspresi. Keberanian dari Pak Gemblung. Itu yang diapresiasi, hanya itu aja, bukan ilmiahnya. Kalau ilmiahnya mah ya anak kecil juga tertawa lah keilmiahan seperti itu. Ya itu aja video kali ini. Tetap cerdas berpikir, oke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.